Cahaya surya amat terik, terkena badan amat panasnya. Awas jangan berbuat munafik, bisa-bisa mati di neraka. Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi tanggal 1 April 2020. Baiklah, kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, yang maha baik, yang memberikan kami napas kehidupan, yang memberikan kami bimbingan dan perlindungan, yang memberikan kami kasih karunia dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kemuliaan dan kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman ini agar menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami untuk datang selalu dekat kepada kuasa kasih karunia-Mu, hidup dalam kebenaran dan bimbingan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang mengampuni dosa dan kesalahan kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Renungan pagi kita tanggal 1 April berjudul Inti Kemenangan. Dengan ayat hafalan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Perkataan ini penuh dengan nasihat dan kena pada inti kemenangan. Rasul itu mengemukakan kepada orang-orang percaya tangga kemajuan Kristen. Tiap langkah yang menggambarkan perkembangan dalam pengetahuan Allah dan dalam mendaki untuk mana tidak ada perhentian. Iman, kebaikan, pengetahuan, pertarakan, kesabaran, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan amal adalah rentetan dari anak tangga itu. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita menempuh lingkaran demi lingkaran, mendaki langkah demi langkah kepada ketinggian cita-cita Kristus bagi kita. Dengan demikian, Ia dijadikan bagi kita akal budi dan kebenaran dan penyucian dan penebusan. Allah telah memanggil umatnya kepada kemuliaan dan kebajikan, dan hal ini dinyatakan dalam kehidupan semua orang yang sungguh-sungguh dihubungkan dengan Dia. Sesudah mengambil bagian dari pemberian surga, mereka harus maju kepada kesempurnaan, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Baca 1 Petrus 1 ayat 5. Adalah kemuliaan Allah untuk memberikan kebajikannya kepada anak-anaknya. Ia ingin untuk melihat pria dan wanita mencapai ukuran yang paling tinggi, dan bila oleh iman mereka berpegang pada kuasa Kristus, bila mereka memohon janji-janjinya yang tidak pernah akan gagal, dan menuntut mereka sebagai miliknya sendiri, bila dengan sangat mendesak yang tidak pernah disangkal oleh mereka mencari suara kuasa Roh Kudus, mereka akan dijadikan sempurna di dalam Dia. Setelah menerima iman Injil, pekerjaan yang berikutnya dari orang percaya ialah untuk menambah kepada tabiatnya kebajikan, dan dengan demikian menyucikan hati dan menyediakan pikiran untuk menerima pengetahuan Allah. Pengetahuan ini adalah dasar dari segala pendidikan yang benar dan dari pelayanan yang benar. Itu adalah usaha penjagaan terhadap penggodaan, dan hanya ini sajalah yang dapat menjadikan satu seperti Allah dalam tabiat. Oleh pengetahuan akan Allah dan anaknya Yesus Kristus, diberikan kepada orang percaya segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia.
Tidak ada pemberian yang baik yang ditahan daripadanya, yang sungguh-sungguh mengingini kebenaran Allah. Tidak perlu seorang pun gagal untuk mencapai kesempurnaan tabiat Kristen. Oleh pengorbanan Kristus, persediaan diadakan untuk orang percaya menerima segala perkara mengenai kehidupan dan kesalehan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 447 sampai 449. Kita masuk pada renungan pagi tanggal 2 April 2020 dengan judul Kerendahan Hati Memberikan Kemenangan. Ayat hafalan kita sama-sama baca. Berbahagialah orang yang lembut, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari, dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok dari Tuhan haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Tertulis dalam Mazmur 138 ayat 6. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang benar, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Wahyu 7 ayat 15. Yang menaruh kasihan akan beroleh kasihan, dan yang suci hatinya akan melihat Allah. Setiap pikiran yang kotor menajiskan jiwa, merusakkan perasaan, akhlak, dan membuangkan pengaruh Roh Kudus. Hal itu menudungi pandangan kerohanian agar manusia tidak dapat memandang Allah. Tuhan mampu mengampuni orang berdosa yang bertobat. Tetapi walaupun telah diampuni, jiwa itu telah berbekas. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Tetapi perkataan Kristus menutupi lebih luas daripada kebebasan kesenangan yang tidak suci, lebih daripada kecemaran upacara yang dihindarkan orang Yahudi. Cinta akan diri sendiri menghalangi kita memandang Allah. Hanya hati yang tidak mementingkan diri, yang lemah lembut dan mempunyai roh yang tulus akan melihat Tuhan sebagai Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6. Dikutip dari buku Alfa dan Omega
jilid 5 halaman 321 sampai 323. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu memandang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan menerima dengan sepenuh hati kasih karunia keselamatan yang dari Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang digunakan Allah, yang diampuni Allah, yang dimampukan Allah untuk dapat datang kepada kerajaan sorga yang mulia. Demikian renungan pagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam kasih karunia-Nya. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menuntun kami lebih dekat kepadamu, menikmati segala yang terbaik yang Tuhan berikan sebagai bagian dari anak-anak Tuhan yang Engkau lindungi dan kasihi. Biarlah Tuhan, hidup kami selalu dalam tangan kasih perlindungan-Mu, dan biarlah nama-Mu kami selalu muliakan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Taman bunga sungguh indah, tempat berenang dingin airnya. Jika hidup untuk beribadah, hati tenang, jiwa pun bahagia. Demikian renungan pagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Horas.